Nah ini kita seandainya aja nanti RRQ bakal ada pergantian roster. Terus kalau misalnya lu disuruh pilih satu orang atau ya dua orang boleh lah yang lu pengen banget setim, siapa? Dari tim sendiri nggak apa-apa. Dari tim sendiri nggak apa-apa. Soalnya gue kayak kurang bersosial gitu sama tim-tim lain. Kayak gue menilainya dari sifatnya sih, bukan dari skillnya. Oke. Gue kayak skill tuh nggak ngaruh sih sebenarnya, masih bisa diasah kok. Cuman kan kalau sifat, attitude segala macam ya. Gue lebih pengen kayak sama Liam mungkin. Sama Liam? Iya. Oh, kenapa tuh Liam? Kerja kerasnya tuh kelihatan gitu dia. Jadi kayak mau sampai apa? Putus tenggorokannya pun dia tetap ngomong. Gimana? Dia tuh jago banget sih. Kayak gue kan sering lihat kayak MD latihan, gue nontonin di layar. Kedengeran banget gitu suara dia tuh kayak overall gitu dari menit 000 sampai game kelar tuh ada omong aja terus. Oh, berarti benar-benar gue lebih kayak... suka orang yang hyper talk lah. Komunikasinya pun jadi maksudnya kayak komunikasi in game terutama, jadi nggak ada yang miss gitu ya. Oke. Liam aja sih mungkin. Liam aja. Ya udah. Liam yang mungkin suatu saat bersatu lagi kan. Soalnya emang gue kemarin pun sempat empet Liam juga kan. Emang kelihatan sih kayak dia tuh orangnya kerja keras banget dan dia kelihatan emang cinta sama gamenya juga gitu kan. Dan dia cinta semua game sih sebenarnya. Dia orangnya gampang enjoy. Dia mau main apapun dia ketawa udah. Yang penting have fun dia tuh ya. Cebong mau gimana. Oke. Nah kemarin kan ada pergantian coach juga nih. Kemarin gue sempat lupa nih mau bahas sama si Sin. Nah kalau dari lu, pergantian dari Acil ke James itu impactnya seberapa besar tuh? Impactnya tuh bedanya di inside game. Di inside game? Doang. Kalau outside, gue masih lebih ke arah Acil. Outside tuh kayak yang, kayak misalnya sehari-hari gitu-gitu? Enggak, ngejelasin gitu. Kalau maksudnya inside outside-nya tuh inside-nya di game. Knowledge maksudnya kayak berapa lama di gamenya gitu loh. Kalau James kan emang dulu pro player juga kan dari tim apa NV ya, sempet RRQ juga. Jadi dia tahu gitu kayak kapasitas hero yang kuat. Kalau Acil kan emang baru gitu. Jadi kayak cuma knowledge-nya modal dari yang dulu sama gua gitu gitu. Jadi ya kalau pembahasan gerakan tim masih lebih bagusan Acil dibandingkan James. Cuma kalau James tuh lebih ke arah nenangin sama drafting pace lebih bagus. Jadi gameplaynya kita yang ngulik. Emang lebih bagus gitu sih sebenarnya, gameplay kita yang ngulik. Kalau misalnya kalau coach yang ngulik tuh nggak semua game tuh berjalan lancar seperti itulah. Yang gue bilang kayak mapnya tuh kecil gitu. Iya bener sih. Ntar kayak ketemu orang yang barbar sedikit gitu, recok formasinya gitu, pusing nanti. Dia emang harus cari gameplaynya sendiri gitu. Jadi penting banget. Oh iya penting. Pokoknya main banyak tuh penting banget lah udah ya. Udah intinya emang kayak apalagi mainnya itu ya bareng tim gitu kan. Kalian udah tau lah. Gue berapa kali sih ketemu mereka di rank kampret. Ya selalu membantai gue gitu kan. Dan gak mungkin lah gue tuh punya chance menang. Apalagi sama public gue mainnya. Gue udah gak pernah lagi sih main bareng pro player. Udah jarang lah, sekali doang paling sama Sindut gitu kan. Sama siapa. Nah seandainya boleh disebutin satu orang yang paling berjasa banget buat karir lu sampai detik ini, ada gak? Gak usah satu orang sih, kalau misalnya ada 3 juga gak apa-apa. Berjalannya gua ke e-sport aja kali ya. Kita nggak mandang game ya, Rusman sih. Siapa? Rusman ya? The only one? Ya nggak mandang game ya. Maksudnya kayak berjalannya gua di e-sport ini sampai sekarang ya Rusman sih. Rusman kenapa Rusman? Dia tuh kayak di saat gua lagi ya ibaratnya kayak udah ya biji gimana ya, kayak nggak kepisahkan kiri gitu ya. Iya, nggak kepisahkan. Jadi kayak di saat kita sulit ya sulit bareng gitu, senang ya senang bareng gitu. Nggak pernah kayak dia seneng gue sulit gitu, nggak pernah. Walaupun sekarang udah nggak setim pun tapi tetap menjaga hubungan baik juga gitu. Tetap. Tuan lu atau dia sih? Tuan lu atau Rusman? Gua. Oh jadi kayak Rusman pun beda berapa tahun? Dia beda 2 tahun harusnya. Udah kayak lu anggap adik sendiri lah kali ya. Iya. Gila. Keren. Kayaknya keren banget sih kalau misalnya lu sampai setim sama dia. Cuma mungkin ya belum waktunya. Nanti dia kalau udah bosan lagi kayak main lagi aja. Gue bantu share dah. Oke. Nah, tapi kan kemarin walaupun RRQ udah juara itu nggak lepas juga dari dukungan para fans RRQ Kingdom pastinya. Mungkin dari lu sendiri ada nggak yang mau lu sampein ke RRQ Kingdom?
Ya untuk RRQ Kingdom, thank you yang udah support kita selama ini. Walaupun keadaan yang tidak mudah, di saat kita lagi up atau down, kalian tetap ngedukung kita ya. Pokoknya dukungan kalian sangat berarti loh buat kita. Oke. Pokoknya kayak gimana ya? Yang negatif-negatif gue nggak baca sih, gue bacanya yang positif aja gitu. Oke. Bener sih. Bermakna banget gitu, kayak ngepompas banget sih. Apalagi pas regular season kemarin ya. Wah, gila, pecah banget sih, kayak gue ngeliatnya juga kayak teriakan kalian sih bikin mental down musuh, mantap. Niat banget gitu, sampai bawa toa, bawa apa segala macam gitu. Itu aja kalau misalnya ada mic checknya Jo, kayak buset berisik banget nih, gila anjay gitu. Terus kayak santai aja anjay. Musuhnya yang ngedown. Iya sih. Cuma keren banget sih, kayak sekarang tuh udah makin kreatif juga para fans gitu kan. Ngomongin fans nih, kita kan udah tahu antara fans RRQ dan EVOS tuh selalu debat. Aduh, apalagi di online, nonton online kan, kalau lu baca komen tuh wah itu banyak bacot setengah mati gitu kan. Kalau lu menanggapinya gimana tuh? Gimana ya, kayak kalian tuh ngebaca cuma ngehabisin apa gerakan jempol kalian doang sih. Ngabisin waktu. Itu doang. Tapi gak ada faedahnya Jo mereka baca buat apa? Tapi kayak yang rata-rata kayak gitu tuh menurut lu fans karbitan gak? Yang cuma bacot-bacot saling nge-hate gitu. Soalnya gue kayak ketemu pun di pas regular season segala macem, fans RRQ semuanya kayak nggak ada yang macem-macem gak sih? Kalau yang emang bener-bener mereka loyal banget gitu loh. Gimana? Ini tuh maksudnya karbitan tuh yang pura-pura gitu. Yang kayak cuma ngaku-ngaku atau emang cuma kayak benci doang sama tim lain. Buat ngasihin suasana doang gitu. Kali ya. Gue gak ngerti sih, kayak pola pikirnya tuh kenapa gitu kalian mesti kayak gitu. Grow up lah udah gitu aja. Jadi dewasa dikit gitu ya. Iya gitu. Denger tuh buat kalian, apalagi yang sering maksudnya kayak apalagi nanti nih di MSC nih kalau misalnya ketemu lagi nih. Contohnya RRQ lawan EVOS final lagi. Ntar pasti ada bacot lagi nih, padahal kan Indoprat juga gitu. Gak ngerti gue gitu. Kalian boleh ngedukung tim masing-masing, cuman gak usah kayak bawa-bawa urat gitu. Iya, gak usah jelek-jelekin, lu ngabisin gerakan jempol lu aja. Bener banget sih. Ya udah, paling itu aja Dut yang mau gue tanya seputar dari karir lo. Nah ini gue mau tanya beberapa pertanyaan yang emang udah sering selalu gue tanyakan. Dari role deh, mungkin lu udah sering main MM, main mid juga. Tadi lu bilang lu main Fanny juga. Dan sekarang lu sebagai offlaner kan. Tapi kalau dari lu sendiri, role favorit lu banget? Favorit? Ya offline sekarang. Offline ya? Ya, gue sekarang kalau misalnya udah jalanin offline, gue enjoyin aja. Jadi kayak nggak ada lagi. Enjoy apa yang disuruh lah. Jadi kita pun nggak merasa under pressure juga mainnya gitu kan, nggak kepikiran kayak, aduh, gue kayaknya lebih cocok di mid gitu. Berpikir gitu pasti Jo. Oh pasti. Dulu gue main offline banyak banget coklatnya Jo. Oh. Even di turnamen kan tahu. Iya. Yang season 4 hari pertama banget tuh gue di search. Pakai Tamus lawan Geekfam. Tim gue semua udah menang. 4-5, gue coklat sendiri. Buset lah. Tapi itulah proses ya. Iya, tapi gue di situ mikirnya buset, gue coklat sini lo next game ya, langsung kan. Iya. Harus jadi motivasi diri sendiri juga gitu. Iya, justru kan? kalau misalnya kalian mainnya jelek tuh jangan ngedown. Justru itu harus ngepompa semangat kalian buat lebih baik gitu. Bener banget. Nah, kalau hero favorit lu dari pertama kali lu main Mobile Legends sampai ke detik ini, siapa? Kalau misalnya pola pikir gue cepet ya gue pasti pengen Fanny sih. Oh Fanny? Hero favorit lu tetap Fanny berarti? Iya, soalnya itu hero gimana ya, keliling mapnya cepet, sama sih kayak Link sih sebenarnya, cuman cuman undefeatednya mungkin Fanny ya. Iya. Kalau misalnya jago banget ya, kayak gue liat Nupqueen sama Randy 25 ya. Gue nggak tahu tuh, gue taunya Nupqueen doang. Tajem banget. Bener-bener kayak bisa. Tajem banget damage-nya, maksudnya dia kayak padahal nggak geser map gitu ya, feeling kuat banget gitu. Ya jago sih. Gue cobain langsung. Lu kira-kira kalau misalnya Baywan sama Nupqueen, wah, dia jago banget manage energinya, Jo. Kalah gue pasti. Hafalan banget energi ya. Gue juga masih kayak udah di luar akal sehat. Gila, main Fanny itu bener-bener gitulah, udah kayak aneh banget gitu kalau ngeliat main Fanny itu sampai bener-bener bisa masuk segala macam tuh, kayak udah hafal banget lah titik-titiknya ya. Dia
hafal semua tembok ML lah. Bener. Kayaknya harus gondrong dulu dah, biar kayak gue oh, iya, kayaknya ngaruh dia. Kayaknya tangannya kalau keset tinggal. apa sih? Kayak lu cakep sih Dut kalau gondrong kayak dia. Enggak lah, gila. Gue kalau gondrong dikatain teroris sama gue. Sumpah. Iya, makanya gue ini cukur. Oh gitu. Oh jadi disuruh nyokap lu juga? Oh. Marahin terus gue rambut kalau panjang sama mama. Oh nggak rapi gitu ya, nggak enak dilihat ya. Anak mama nih. Nah, ini gue mau pengen tahu nih dari lu nih. Pasti mereka pun penasaran juga. Apa masing-masing top player dari masing-masing role? Mungkin kita mulai dari mid, dari offline deh. Dari offline kan lu kan sebagai offlaner nih. 3 player. Offline. Aura sih masih ke satu sih. Aura masih ke satu. Kedua mungkin sekarang Sinting. Sinting dari victim? Iya. Sinting kenapa? Bibit unggul. Bibit unggul ya? Bibit unggul lawan gua nanti. Widih. Harusnya ya, kalau misalnya dia naik MPL. Iya. Gua sih ngelihat dia rapi sih mainnya, udah mulai rapi. Udah berkembang banyak banget ya? Mungkin dari Sinting ada lagi nggak yang kenapa sampai lu bisa bilang Sinting? Yang jago lagi maksudnya? Enggak, maksudnya kan tadi kan bibit unggul kata lu. Yang bisa bikin lu nyebut dia tuh mungkin kayak ada permainan dia yang sampai bener-bener bagus banget. Tabah sih dia orangnya. Tabah? Tabah gimana? Tabahnya tuh sabar orangnya. Mau berapa menit di ambus pun ditungguin sama dia gitu. Oh. Tabahnya tuh kayak gitu. Jadi kayak 3 lah gue sebutnya, Aura, Sinting, sama Anti-Match. Mereka tuh punya kayak advantage masing-masing. Kalau Aura tempo mid game sampai late game lah ibaratnya kan. Rapi gitu ya. Rapi. Kalau misalnya Sinting tuh lebih ke arah mekanik sih. Oke. Iya, mekanik. Kalau Anti-Match tuh landing pace. Early game. Jadi 3 ini tuh kayak kalau bisa dijadi satu, udah. Tapi kan ya itu proses. Pasti ada orang yang bakal bisa kayak gitu. Pasti ada suatu saat nanti ya. Lu mungkin. Iya, semoga gua. Tapi kayaknya dari masing-masing player tuh emang walaupun role-nya sama, tapi kayak advantage-nya ya beda-beda pasti. Iya, beda-beda. Pasti punya power sendiri-sendiri gitu kan. Nah, ke mid laner sekarang kita. Siapa? Mid laner ya? Mid laner One sih. One tetap. Oh iya, One jago sih. One jago sih. Terus siapa lagi? Kalau ini kita kan tadi kan lu bilang advantage kalau offline kan Echo apa, Sinting apa. Nah, kalau One, kalau dari lu gimana? Kalau mid tuh sebenarnya tergantung dari tanknya. Mungkin tadi bahasnya pas udah ngomongin tank. Iya, benar. Kalau mid tuh tergantung tanknya. Cuman gue milih One, Lemon, sama siapa satu lagi? Aduh, midland siapa aja ya, gue nggak inget. Tim luar boleh nggak sih? Tim luar boleh. Siapapun. Si Son lah. Si Son? Son kan dia latihan kita main mid. Tapi dia bisa main semua ya? Ya dia emang bisa main semua sih. Maksudnya jago sih, emang jago sih. Kayaknya pertama kalinya nih orang nyebut player mid Son. Soalnya selalu biasanya paling tank gitu. Dia emang pasti itu tank yang jago tuh semua berasal dari core sih harusnya. Soalnya tahu kapasitas damage. Iya. Jadi kayak di saat dia ngebuka map tahu power damage ya. Penting banget sih. Jadi kayak kalian para user tank pun jangan males untuk kayak main core juga, tahu damage-nya gimana gitu kan. Benar. Gitu. Terus kalau dari marksman ya jelas Nando lah. Langsung Nando nomor 1 ya. Terus siapa lagi? Nando, Brans, sama Watt. Berarti 3 itu. Iya. Itu dari masing-masing player. Mungkin powernya bisa lu kasih tahu. Kalau Brans tuh lebih ke arah posisi. Positioning. Ya, positioningnya rapi. Kalau Nando itu titik damage-nya gede banget. Dia confident lah. Advantage-nya confident, Brans position. Kalau si Awat itu lebih ke arah fleksibel. Fleksibelnya tuh gimana? MM-nya bisa ditaruh di lane mana aja. Dia bisa kayak memposisikan dirinya kondisi apapun bisa gitu ya. Watt sama Nando harusnya sama sih, orang spellnya Retri kan. Mirip-mirip. Iya, mirip-mirip lah tuh 2 orang itu. Oke. Kalau dari tank. Nah, ini nih. Ini nih. Tank ya.
Yang pertama mungkin Josh sih. Josh. Iya. LJ. Terus? Josh, Psycho. Psycho main tank sih kan? Psycho tank. Psycho sama siapa lagi? Donkey kalau masih main Donkey sih. Kalau Donkey masih main Donkey ya. Itu perannya gede banget buat midnya sih. itu mungkin lu bisa jelasin nih. Kebetulan kan dari tadi kan kita jelasin masing-masing power dari player kan. Ini kalau dari mereka bertiga nih kenapa ya? Kalau Josh itu otaknya selalu sinkron dia. Sinkronnya tuh gimana tuh? Sinkron kayak di saat banyak sih sebenarnya, kayak contohnya aja di hal kecilnya kan, kayak Kufra mau ulti ke tembok ini cuma flickernya harus ke sini gitu. Kayak ngarahin, jadi kayak otaknya tuh sinkron. Oke. Terus kalau misalnya si Psycho tuh lebih ke initiate-nya bagus. Inisiator ya. Ya initiate-nya. Kalau Donkey itu baiting-nya. Ngebait itu udah obat ya? Pressure sih kalau Donkey itu. Kalau yang mentalnya nggak kuat kalah lawan Donkey. Serius. Bener-bener kayak main mental banget ya. Terlalu barbar. Ngerepotin banget. Bener-bener barbar ya. Bener-bener kayak kalau misalnya ada sebagai musuh dia tuh kayak nyebelin juga, ngerepotin juga ya. Gue ingat waktu season 4 Nando carry, Donkey pakai Chow, nggak bisa apa-apa kan Chow ya? Iya. Iya, karena mentalnya udah ready Nando. Kayak ngelihat Chow dikit digebuk langsung. Kan kalau orang lain ngelihat Chow kayak gitu mungkin pikiran apa? Buset, di belakangnya ada siapa nih? Iya. Kayak gitu. Kalau Nando udah enggak, udah pede dia. Udah tahu banget ya. Ya sih, mungkin apalagi dengan nama gitu kan, Donkey gitu kan. Makanya kayak mungkin buat player-player baru ketemu dia tuh langsung kayak langsung panik duluan gitu kan. Padahal dia enggak ada ulti pun langsung kayak buang flicker, buang apa gitu kan. Apalagi kalau rank tuh ketemu Donkey pakai Chow, kayaknya MM dijadi pun cowoknya nggak ada item pun tetap kabur dah. Iya. Mental penting banget berarti ya. Nah, tadi kan udah semua tank, offlane, midlane, marksman, sama sekarang support. Yang jelas buat sekarang masih Finn sih. Finn ya tetap ya. Iyalah, udah kelihatan banget gila dia. Kenapa dia kalau Finn tuh? Dia walaupun kecil gitu gimana ya? Kecil apa ya? Badan ya. terus. Ya enggak. Ya kapten gua kecil gitu kan. Iya. Kapten gua kecil tapi tengil banget gitu mainnya. Oh, tengil ya? Iya, tengil dia. Kayak shot call-nya gila sih. Kayak shot call-nya pas lah. Emang banyak yang bilang juga sih. Soalnya kan sempet kayak kemarin pas dia timnas kan, soalnya si Finn juga kan. Kayak yang misalnya pernah main bareng dia, itu katanya emang shot call-nya bener-bener kayak tepat juga. Mungkin buat kalian boleh dijelasin tuh short call-nya tuh kayak gimana aja? Short call tuh kayak bikin decision-nya kayak mau ngelakuin sesuatu gitu. Kayak gerakan gitu, kayak contohnya udah sini yuk, abis push atas kita langsung turtle contohnya. Kayak on point lah. Dia bener-bener kayak persentase benernya tuh tinggi gitu ya. Dia pasti ngomong kayak gitu, dia udah mikir-mikir pasti 5 atau 10 detik sebelumnya. Dia pasti mikir kayak gitu. Kayak gerakan musuhnya kayak gini. Itu pasti semua udah ngerasain yang pro player. Cuma buat yang belum tahu ya kayak gitu. Jadi nggak gampang jadi pro player tuh. Kalau gampang iyalah pastilah. Dan dari maksudnya dalam sebuah tim penting banget sih menurut gua kayak ada short caller kayak gitu tuh. Penting lah. Soalnya kalau misalnya nggak ada short call gitu, kalian mau main pakai isyarat hasrat doang, nggak mungkin menang. Kalau main gameplay. Iya sih. Apalagi kalau misalnya bisa info-info juga penting banget gitu kan, kayak buff mereka ini muncul di mana. Itu tugas Finn juga ya? Kalau Finn ngambil semua sih harusnya. Kalau Josh tuh lebih ke arah kayak team fight, battle plan. Ada beda kalau season 4 tuh beda. Kalau misalnya season 4 battle plan-nya Rev, infonya Finn. Oke. Kalau sekarang info sama short call-nya Finn, battle plan-nya Josh. LJ ya. Gila. Ini banyak banget nih kalian dapat ilmu nih dari si Mas Paldi ya, bener-bener kayak jadi ya emang gitu. Setiap role tuh punya peran yang pentingnya sendiri lah pokoknya ya. Bener banget, gila. Terus selanjutnya siapa lagi selain Finn?
Mungkin Deki ya. Deki? Tuturu? Iya. Dia main support sekarang? Dia kalau main support jago, Jo. Dibandingkan dia main MM sekarang, jujur. Oh, sumpah? Iya. Jadi kedepannya nih... Enggak, maksudnya gue ngeliat sama kondisinya juga sih. Kalau misalnya dia main hero yang harus gerakan tangannya cepet, lumayan ngaruh lah. Sama kondisi fisiknya sekarang gitu kan. Iya, itu by the way kenapa sih emang tangan dia tuh? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Sering. Kali ya. Kali ya kan gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Tutupet ini. Oh, jadi kayak. Tapi dia jago sih main support. Supportnya jago ya. Dia pemilihan itemnya pintar. Oh, oke. Terus siapa lagi selain Deki? Ini pertama kali, Cok, ada orang yang nyebut Deki sebagai support. Kan biasanya kan kayak marksman, hardcore gitu kan, Tuturu. Dia tuh out of the box. Kayak gimana? Hellcat jadi tank. Hellcat jadi tank? Bikinnya tuh apa ya? Luar biasa. Bikin item dewe Thunderbolt doang, wah. Kayak bisa ngide milih itemnya tapi make sense juga gitu ya? Make sense, emang bagus sih sebenarnya, cuman ya susah gitu game itu tuh. Oke, abis ini kita cobain guys ya Hellcat tank. Itu by Tutupet kan. Ya lu mainnya waktu itu pusing pasti. Pusing banget sih. Tapi dia pemilihan itemnya jago serius. Kayak gua sama Dek itu sering debat masalah item. Kayak mungkin contohnya gua udah nanya kayak beberapa belas kali, sampai mungkin Dek dengernya bosan gitu. Dia kayak udah ngesugesin ini. Cuman gua kayak masih penasaran karena gua nyobain gitu. Ya udah ujungnya udah ketemu gitu. Gue punya 3 set build gitu. Oke, jadi kayak conditional, maksudnya item nggak selamanya kayak gitu terus gitu kan? Iya, kalau misalnya item gitu-gitu terus ya kadang tuh ada suatu saat kayak contoh misalnya tanknya tuh tebal banget, kalian harus bikin DHS biar sakit gitu. Jadi kalian tuh harus ngerti juga masalah item gitu. Jadi nggak setiap game sama gitu-gitu terus kan? Nonton Joe aja nanti di Nemo pasti dijelasin item. Bacot, nggak ada gue udah jelasin item. Ya lu kan mid lane Joe, pasti itemnya core semua itu. Iya, item core. Kalau offlane tuh damage-nya paling cuma 2 atau 3. Oh iya, bener banget. Kalau mid lane kan 4, 5, 1 immortal. Udah lah, kalian nonton yang lain aja, banyak guys mid laner yang belum bisa menjelaskan ya. Nah, selain Deki, tadi Vin, Deki, siapa lagi? Gue masih agak speechless ini, Tutupet kan. Jago Jo, serius Jo. Apalagi Angela ya. Anjing, itu gak ada. Nyebelin banget. Itu kayak gue ingat banget, lu main Xbox. Apa? Oh iya. Ya, lu mau bunuh Angelanya. Iya sih. Terus gue tabrak pakai kuda gak jadi mati. Nyebelin banget itu, Cok. Jago Angelanya. Gue sih udah kayak agak trauma sama Angelanya. Lu pernah nonton video gue gak sih yang dulu dia nge-troll gue? Annabelle. Iya, Annabelle yang dia muter-muter. Dia cuma diem doang. Tahu gue itu. Kampret banget sih itu. Dia emang gitu, Jo. Iya, kocak ya dia. Iya. Terus siapa lagi? Support siapa lagi? Siapa aja sih support? Support banyak sih. Mungkin lu coba pikir dulu. KYE mungkin ya. KYE itu support tuh tank ya? Tapi lebih banyak support sih dia. Lebih banyak support. Dia main Digi. Dia main Digi Nana kan? Oh, kayaknya ganti-gantian kayaknya dia sama. Iya, ganti-gantian. Cuman gue lihat ya yang lumayan performnya baik di MPL season 5 ya KYE. Oke. Berarti... Sama Luminar sih sebenarnya, Rafael aja sih ngeselin. Oh, Luminar juga Rafael ngeselin ya. Selena juga sempat ngeselin banget kan dulu kan. Yang dia sampai first pick terus. Mungkin kayak akhir-akhir ini udah gara-gara Selena sering di-ban juga jadi kayak nggak pakai juga gitu kan. Oke lah, paling itu aja. Udah masing-masing role sudah terjawab. Dan ini gue mau nanya beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para followers. Nah, ini nih yang bahaya nih. Oke, pertanyaan pertama dari Gatsan Duta. Kunci main offlaner yang baik dan benar dan mending mana? Mati tapi turret gak hancur atau survive tapi relain turret? Gimana tuh? Wah, bahaya juga pertanyaannya. Pertanyaannya bahaya banget ya. Mungkin lu jawab simpel aja lah, nggak sampai terlalu membocorkan banget. Kalau lu mau skip, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bounty, jangan mati sih, relain tower aja. Kalau Bounty, jangan mati. Relain aja tower. Relain tower aja, ada itu aja. Kalau misalnya bukan Bounty, ya mati aja udah. Oke, dah itu aja. Iya. Gak ada penjelasan lain. Ada. Ada apa lagi? Semakin network lu rendah, musuh itu ngebunuh gak bakal worth it. Oke, jadi gak ada streaknya. Cangkam baik-baik ya apa yang dia omongin ya. Next question.
Dari Ibra RPHS. Asal nama R7 tuh gimana? Iya, gue juga tadi belum nanya ya asal nama R7. Ya, emang nama gue kan Rivaldi kan. Gue ambil R-nya aja gitu biar simple. Biar nggak menu-menuhin nama gitu. Orang 7-nya tanggal lahir gue. Oh, yes. Tapi orang-orang banyak ngira gue fansnya Cristiano Ronaldo, gue bingung. Padahal nggak ada C-nya ya? Iya, nggak ada C-nya, orang R7-nya doang gitu. Kenapa kalian namanya Cristiano Ronaldo gitu? Gue bingung gue. Oh, jadi sesimpel itu doang? Iya, gitu doang. Gue harusnya JL20 ya, keren juga ya. Iya, keren. Keren. Tapi lu sempet kan R7 Tatsumaki kan? Tatsumaki tuh lebih dulu hokinya gue di Dota. Dulu gue juara Malaysia pakai Tatsumaki. Pakai Tatsumaki ya. Gue tuh di situ pengen ganti nama sampai gue juara. Nah, makanya sekarang gue ganti R7 doang. Udah juara. Oke. Next question. Nah, ini kayaknya gosip hot nih ya. Dari Raihan Kevin 04. Tanyain hubungannya si Endut sama si Puci ya. Gimana tuh? Gue baru tahu juga nih. Aduh. Ada apa antara kalian? Hah? Nggak kenapa-napa sih. Kita teman deket. Oh, teman dekat. Iya, teman deket. Deketnya tuh gimana? Video callan aja. Oh. Tapi kalau dia lagi live. Oh, kalau cuma menanyakan keadaan gitu kan, orang kan ya gimana keadaannya baik. Nah, udah. Nggak ada lebih jauh. Nggak ada lebih? Nggak ada. Nggak ada perasaan apa-apa? Nggak tahu. Aduh, nggak apa-apa. Ya kan gue bilang nggak tahu, Jo. Iya, nggak tahu, soalnya ya siapa tahu. Iya. Kita nggak pernah tahu kan iya. emang kan apa jalan yang bakal. Aja hidup malah. Jalan nih ada. Ya roda berputar guys. Oke, udah itu. Aduh, gue masih penasaran, ntar kita bahas aja abis ini kali ya. Jangan di sini ya. Jangan jauh los. Oke, next question dari Everlasker. Apa sih ini? Gak tau lah username pokoknya. Apa kelebihan ML dari Dota menurut R7? Kelebihan ML dari Dota? Banyak duitnya. Jasit? Enggak. Duitnya lebih banyak? Mungkin di Indo ya? Enggak sih harusnya enggak. Iya, kalau luar ya jelas udah tahu lah berapa kali sekali juara aja. Cuman maksudnya yang bisa gua raih, yang bisa gua saingin harusnya. Kalau misalnya dari segi gamenya deh, gamenya ya kalau grafik gua masih megang Dota. Pegang Dota. Kalau dari kayak serunya, menurut lu kayak lebih asik mainnya mana? Kalau gitu? Atmosfernya Bedindo ML lah sekarang. Kalau atmosfer ya. Oke, kita ke next question dari William Wijaya 38. Roaming, kapan waktu ikut war, kapan split push, dan gimana cara ngatur tempo jalannya minion yang benar? Astaga. Semua pertanyaannya tuh kayak pengen yang buka kartu kayak gitu pengen ya. ngalahin gitu loh. Gua nggak mau kesusul loh. Gak mau kesusul. Gimana tuh, gimana? Aduh, susah Jo, itu momen Jo. Oh, itu momen ya, harus iya, tahu. Itu harus tahu kondisi tim lu lah. Iya, kondisi gerakan tim lu. Pasti juga ngerti sendiri. Ada sih di YouTube gua harusnya. Tuh, buat kalian yang mau belajar offline yang benar, 10% ada di YouTube. Cuma 10%. Iya, gua nggak mungkin bisa share banyak-banyak Jo, nggak boleh. Nggak boleh ya, itu kayak ya masing-masing udah punya... harus bersyukur dikasih segitu tuh. Nggak boleh lebih ya. Iya masa gue yang nyari, gue yang capek-capek kalian yang enak gitu kan nggak mungkin. Bener. Harus rehat sendiri lah. Iyalah, usaha sendiri lah. Oke, next question dari Muklas_AD. Apa benar kalau pengen jago, harus gendut dulu? Yang tank ya? Yang tank iya. Kalau misalnya kurus tuh gak jago. Iya kan badan harus gendut kalau misalnya mau jago. Kan gue pernah interview itu. Iya. Emang harus gendut dulu. Baru biar serem juga gitu kali ya. Oke. Kayak cowok kan emang petarung di game, di outside game juga. Wah. Oke. Next question dari Everin. Aduh, kok ini banyak banget username-nya aneh-aneh ya. Reaksi teman sekolah dulu ketika lihat lu sekarang kayak gini. Dan pernah gak sih orang yang benci sama lu dulu sekarang baik ke lu? Waduh, ini pertanyaannya kayak wih, itu agak baper-baper gitu ya. Anak drakor nih. Iya, drakor gimana? Gue jadi keinget Pin aja drakor. Oh, emang Pin dia demen banget nonton drakor dah sampai pagi sampai malam. Sumpah? Iya, makanya orangnya sok imut gitu kan. Iya. Orangnya tuh kayak sok-sok yang pengen dipukul gitu. Pengen dipukul. Rambutnya pun dia cat gitu gara-gara drakor kali. Rambutnya warna itu pink Jo. Iya, gua kaget. Kayak tahu ayam nggak?
Anak ayam. Oh, ayam yang di SD itu. Iya, iya. Kayak diwarna-warnain gitu. Terus. Ya udah sih gitu ya. Aduh, ini jawab pertanyaannya dulu kok. Anjir. Oke. Jawab pertanyaannya nih. Reaksi temen nggak tahu sih, mostly kayak cuma bilang sukses terus. Gitu doang. Kayak ada juga yang nggak nyangka gitu. Kayak sekarang udah mulai bisa ngasihin uang dari game, sama yang dari kesel jadi apa? Dari yang apa namanya kayak orang yang dulu mungkin ngeremehin lu lah, tapi sekarang ketika ngeliat lu sukses kayak gini, dia kayak nyari-nyari lu, baik-baikin lu. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak. Jadi kayak semuanya baik-baik aja ya? Oke, paling pertanyaan dari kalian segitu dulu aja. Thank you banget buat kalian semua yang udah nanyain. Dan ini gue mau nanya ke lu, harapan ke depan untuk dunia e-sport. Harapannya ya semoga lebih gede lagi. Turnamennya lebih banyak lagi lah. Kayak setahun kan cuma ada berapa sih? Setahun tuh sebenarnya kalau lagi nggak kayak gini tuh banyak loh, kayak selain MP, di luar yang kan sempat kayak turnamen tuh di apa? Harus izin ke Munton dulu. Cuma sebelumnya nggak bejibun banget. Iya sih. Cuma sekarang kan kayak izin pun kayaknya kalau misalnya emang contoh kayak waktu itu ada Kratindeng gitu-gitu kan. Kayaknya kalau misalnya lagi nggak kayak gini pasti banyak sih. Gara-gara mungkin lagi kayak gini juga, jadi mungkin cuma ada dari official Muntonnya doang kan. Iya. Ya dibanyakin lagi aja sih turnamennya. Kayak kan ada MPL, MSC. Apalagi sih M2. MPL, MSC, M1 ya paling itu kalau dari official Munton. Muter-muter gitu terus kan tambahin lagi lah biar bisa seger gitu. Oke. Sama prize poolnya gedein lagi lah. Oh, prize poolnya ya. Biar bisa bikin rumah. Oh, siap. Kita doain semoga Mas Paldi ini bisa membangun rumahnya. Lu emang berarti kayak mimpi lu juga pengen punya rumah gitu ya? Pengen bangun rumah? Ya bikin aja sih, nggak salah. Oh, bikin aja. Ya kan ya? Beli tanah, nggak ada yang tahu harga tanah, mungkin ntar harganya berlipat-lipat. Iya, jadi investasi lah ya. Investasi juga. Benar. Nah, kalau misalnya ngomongin karir, dari lu sekarang ini kan mungkin bisa dibilang habis juara kan kayak lagi mantep-mantepnya nih kan. Tapi dari lu ada gak kepikiran kayak lu pengen bikin bisnis atau apa? Mungkin lu pengen lebih kembangin YouTube lu lagi? Plan. Belum ada sih, gue baru nabung-nabung doang. Baru nabung-nabung doang. Berarti kayak masih ya enjoy aja buat sekarang gitu ya? Iya. Oke. Nah, gue mau tanya, impian dari seorang R7 ini yang sudah tercapai mungkin apa aja? Dan impiannya belum tercapai? Ya impiannya udah tercapai ya itu juara MPL kan. Juara MPL. Impian yang belum tercapainya ya you know lah. Balik lagi ke M lagi kan. M lagi ya, M2 ya. Berarti kayak gue gatel banget sih Jo, beneran. Greget banget. Lama banget ya nunggunya. Jadi kayak lu pengen banget lah bisa ngangkat piala si MM itu ya. Gue nggak mikirin ngangkat piala sih, itu bonus sih. Maksudnya kayak kalau misalnya emang udah ditakdirin juara pasti ada jalannya lah. Ya, cuman gue pengen bener-bener greget, pengen main aja gitu. Kayak nggak usah ngerasain gitu. Soalnya secara nggak langsung M1 tuh internasionalnya Mobile Legends. Iya benar. Kan kalau di Dota gue kan nggak kesampaian di internasional. Nah ini kan kalau di Mobile Legends di internasionalnya tuh M1 gitu. Jadi nah, itu kenapa gue gatel pengen main, mau hasilnya gue bagus atau jelek bodo amat, gue mau main. Udah main di MM itu aja udah pokoknya udah bersyukur lah ya. Iya. Oke. Nah, apalagi juara, wah. Dah itu aja. Paling itu doang ya. Oke guys, dan terakhir nih, mungkin kan bakal banyak tim-tim baru, apalagi kalau MPL season depan buka slot baru kan bakal masuk lagi tim-tim baru gitu. Nah mungkin prediksi dari seorang Ripaldi, 3 tim. Belum tanya aku sebelum selesai. 3 tim lah, 3 tim. Victim. 3 tim yang bakal kuat. Victim mereka XCN. Victim mereka XCN. Harusnya. Itu yang bakal jadi kayak newcomer. Kalau rosternya masih itu aja. Oke. Cuma gue nggak tahu sih, maksudnya mereka kemarin tuh lagi membara-membaranya lah. Cuma kan dengan seiring berjalannya waktu, siapa tahu ada yang loyo, silahkan gitu. Jadi enak gitu, gue aman. Oke. Ya udah, paling itu aja MP Talk kali ini sama R7. Thank you banget Dud sudah mampir ke sini, dan ya semoga sukses selalu buat karirmu, YouTube-mu dan reaction-reactionmu yang kita tahu guys ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel R7. Linknya gue taruh di deskripsi, dan jangan lupa like, share, komen. See you on next video.
Bye bye.